Gatan Sagara dan Ibu. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari para onti dan uncle online Gatan yang ada di Instagram. Langsung aja ya, kita bacain pertanyaannya satu-satu. Dan kita nanti akan umumkan pemenang giveaway, 2 orang pemenang, dan akan mendapatkan hadiah sebesar 25.000 pulsa OVO untuk 2 orang pemenang. Udah siap menjawab pertanyaan dari onti uncle online kamu? Oke, pertanyaan pertama kita akan bacakan. Pertanyaan pertama adalah, Miss, Gatan kok lucu banget sih? Ya emang lucu. Namanya bayi ya, semuanya lucu. Karena bayi itu belum sekesal-kesalnya, perbuatannya pasti lucu aja tetap. Dianya main ya, tuh. Mainnya kayak gini. Jadi dia tidur di bawah, mainannya semua traks. Pertanyaan selanjutnya adalah, Gatan rumahnya di mana? Oke, jadi Gatan itu rumahnya sekarang ada di Tangerang. Dulu dia lahirnya di Sidoarjo, habis itu kita angkut ke Tangerang. Jadi numpang aja di Sidoarjo itu cuma numpang lahir. Terus kita pindah karena ayahnya di sini di Tangerang, ya kita di Tangerang sekarang. Terus pertanyaan selanjutnya, Gatan cerita dong ke dokter gigi kemarin gimana, nangis nggak? Nangis iya, pasti nangis. Seperti yang kalian lihat di live kemarin kalau sempat, karena live-nya nggak kesimpan ya, itu sayang banget sih sebenarnya. Jadi kemarin itu kita, saya, ibunya, dan ayahnya di belakang kamera itu tuh niatnya mau cuma perawatan gigi. Jadi ngelihat aja kira-kira giginya Gatan ini ada kemungkinan karies nggak di awal gitu. Terus jumlah giginya juga normal nggak tumbuhnya, terus apa ya, mungkin ada giginya yang keluar dari jalur, kan kita juga nggak tahu. Makanya kita konsultasi ke dokter dulu. Dokternya dokter gigi spesialis anak ya, bukan dokter gigi umum, jadi untuk anak. Terus kemarin juga dapat banyak ilmu juga dari dokter giginya soal cara sikat gigi yang benar, terus apalagi ya kemarin tuh pemilihan pasta gigi, terus pemilihan sikat gigi juga. Jadi sempet awal-awal tuh Gatan saya tuh kepikiran mau beli pasta gigi yang organik gitu, yang agak mahal gitu ya, jadi yang aman untuk ditelan seorang bayi gitu. Ternyata dokternya bilang kalau itu tuh sebenarnya nggak perlu ibu gitu. Pasta gigi yang kalian tahu di toko-toko terdekat ya, itu tuh sebenarnya aman, dan anak-anak tuh memang butuh sedikit fluoride ya untuk menjaga giginya agar tidak berlubang. Setelah diperiksa terus dibersihkan giginya Gatan dilapisi fluoride lagi dari dokternya. Tuh, berupa gel gitu, terus pas garing tuh kayak ada pasta gigi yang nyangkut gitu. Begitu malam, sikat gigi malam, udah hilang. Itu sih, pastinya nangis karena dikiranya mau nyuntik atau apa ya. Terus pertanyaan selanjutnya, cerita dong soal MPASI Gatan dari 6 bulan gimana? Wah, panjang nih. Kalau ngomongin MPASI tuh panjang banget. Dari perjuangan saya 6 bulan itu, Gatan baru bisa duduk ya, Saya beli kursi booster ya, booster seat. Kursinya saya dudukkan di situ, saya latih
biar makan tuh selalu dibudayakan untuk di tempat duduk, terus di atas meja. Jadi memang dari kecil sedini mungkin kita harus menanamkan budaya makan di atas meja sambil duduk lah, minimal ya sambil duduk kalau meskipun nggak punya meja. Terus karena 6 bulan saya mulai mencari tahu soal MPASI itu di berbagai macam sumber, dari bukunya Dr. Meta Hanindita, terus dari akunnya Dr. Meta Hanindita juga, terus dari beberapa ibu-ibu yang sudah berpengalaman itu sih. Oh ya, yang nggak tahu booster seat itu kayak gini. Ini booster seat yang biasa digunakan oleh Gatan. Jadi ada meja, terus ada seat belt, ada sabuk pengamannya. Kalau misalkan dia bayi banget, biar nggak jatuh-jatuh. Sampai sekarang masih kepake. Jadi sekarang 21 bulan Gatan masih pakai booster seat untuk makan. Jadi nggak pernah tuh lari-lari terus Gatan ayo makan, itu alhamdulillah nggak pernah. Jadi selalu kita makan bareng, ayah, ibu, atau mungkin pas ayahnya kerja pasti saya taruh di kursi biar dia tuh tahu oh waktunya makan ya, kalau aku lagi duduk di kursi oh waktunya makan gitu. Dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang nggak pernah rewel kalau makan. Terus soal MPASI 6 bulan itu kuncinya kan di mencoba berbagai menu ya, berbagai macam resep menu MPASI. Yang paling saya sering masak adalah bubur beras sama daging ayam atau daging sapi dan wortel. Terus saya kasih minyak atau keju untuk tambahan lemaknya. Itu aja sih yang paling Gatan suka, karena Gatan tuh suka banget sama wortel. Wortel tuh suka banget. Jadi kalau misalkan saya bikin jadi waktu itu kan karena masih 6 sampai 8 bulan tuh kita cuma 2 sendok makan ya, sendok makan bayi. Jadi cuma 2 sampai 3 sendok makan bayi itu kan kita persiapan aja banyak gitu, bisa jadi satu mangkok itu sekitar 200 sampai 300 ml. Jadi kita bagi dua cup itu aja 150 ml, kebanyakan kan, jadi memang harus ngebuang. Kalau nggak ngebuang ya mungkin dijadiin pancake buat emaknya kita nggak tahu. Terus apa ya, menu yang paling dia suka tuh selalu yang ada wortelnya. Jadi misalkan saya campur salmon, wortel, terus beras merah. Jadi saya bikin catatan segala macam karbo, daftar-daftar karbo, daftar-daftar protein. Jadi protein itu ada protein hewani, protein nabati. Itu saya daftar, saya list. Jadi tiap hari itu saya bisa milih nih, besok saya mau masak campurannya apa aja gitu. Terus apa lagi ya soal MPASI Gatan tuh, alhamdulillah nggak pernah ada terjadi muntah-muntahan gitu atau dilepeh ya, karena setiap kali saya habis masak saya memposisikan diri kalau ini masakan untuk saya apakah enak gitu. Misalkan pas saya coba hambar, kalau misalkan saya kasih ke anak saya kan kebayang ya pasti nggak akan mau dimakan gitu. Makanya saya kasih sedikit garam, sedikit gula ya, sejumput ya, nggak mungkin 1 sendok makan untuk anak sekecil dia, itu nggak mungkin lah ya. Itu sih. Terus aturan makan kan sudah ditetapkan ya di bukunya Meta Hanindita tuh. Saya pernah baca kalau aturan makan untuk anak MPASI itu nggak boleh ada gadget, nggak ada screen time, terus makan sambil duduk, lalu ibunya yang menyuapi, 30 menit durasi makan. Jika
tidak habis pun nggak apa-apa, harus dihentikan saat itu juga. Itu aja sih. Terus minumnya juga selalu air putih, saya nggak pernah susu formula, alhamdulillah. Jadi Gatan itu selalu minum air putih ketika makan, nggak pernah minum susu. Tuh, semua aturan sudah saya jalankan, alhamdulillah sampai sekarang Gatan nggak pernah rewel kalau mau makan. Jadi meskipun saya kasih sayur sop, ayam goreng, itu aja udah enak banget kalau buat dia, sampai wortelnya tuh abis tuh. Untuk porsi Gatan dari 6 sampai 8 bulan kan sudah ada ketentuan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, 2 sampai 3 sendok makan. Terus teksturnya juga cair menuju kental. Kalau sudah masuk 9 bulan kita naikin, coba-coba tuh, kita coba-coba naikin dari dari yang cair ke agak kental gitu ya, kayak jus, tapi nggak perlu disaring. Jadi kalau waktu 6 sampai 8 bulan tuh habis saya blend, misalkan terlalu cair gitu, saya kasih bubuk beras, bukan bubuk beras, bubur beras lagi biar agak kental ya, sesuai dengan teksturnya. Tekstur untuk 6 sampai 8 bulan itu habis di blend itu kita saring pakai saringan besi gitu ya, biar nggak ada ampas-ampasnya. Nah begitu kita naik tekstur ke 9 bulan sampai 12 bulan itu anak segitu tuh udah sebenarnya udah bisa nelen ya, udah bisa belajar nelen, terus udah ngecap gitu. Saya nggak pernah nyaring lagi tuh, jadi 9 bulan udah saya kasih sama ampasnya. Jadi begitu di blend udah saya kasih langsung ke anaknya, pelan-pelan sih, dari yang 2 sampai 3 sendok jadi 5 atau 6 sendok. Nanti kalau misalkan dia masih kuat, saya kasih lagi, saya tambah lagi, sampai akhirnya bisa sehari sekali makan tuh bisa 100 ml, 80 ml. Itu tuh udah alhamdulillah banget kalau misalkan enak. Terus Gatan pernah opname, pernah dirawat di rumah sakit karena gejala anemia. Jadi waktu itu HB-nya rendah. Di situ dia umur 13 bulan waktu itu. Saya kira ya memang gejalanya karena diare ya. Gejalanya tuh diare sampai dia pup itu warnanya hijau terus cair gitu. Habis cair sehari tuh bisa pup sampai 5-6 kali. Jadi popoknya tuh selalu penuh sama pup hijau. Itu saya ngeri banget karena jauh dari orang tua, jadi saya langsung bawa ke dokter. Badannya di situ udah demam 39 derajat, dan waktu tes darah ternyata HB-nya rendah kayak gitu. Jadi kekurangan zat besi, gejalanya mau anemia. Di situ saya ngerasa kayak apa selama ini MPASI saya salah gitu kan. Saya konsultasi ke dokter, ternyata saya takutnya pas ganti tekstur ya kayak nggak kuat atau gimana, ternyata enggak. Mungkin karena kebiasaan ngunyah tangan ya, jadi ngenyotin tangan gitu. Gatan tuh suka banget ngenyotin tangan kalau dia lagi tumbuh gigi. Mungkin karena itu jadi dia ada infeksi gitu di dalam pencernaannya, makanya tes darahnya HB-nya rendah. Terus di situ saya sedih banget sih ngelihat anak sampai diinfus. Balik lagi, maaf ya tadi nyiapin Gatan makan karena nanti ini videonya akan panjang durasinya, maka saya sediakan cemilan untuk Gatan. Enak?
guys, ini thank you. Udah, mau kelihatan? Gatan sudah terbiasa pakai tangan kanan, tapi kadang juga kalau udah lupa juga pasti dua tangan pun jadi ya kalau makan. Terlalu semangat. Kira-kira begitu sih kisah-kisah MPASI saya dari 6 bulan sampai setahun. Pernah di rumah sakit sekali, habis itu MPASI-nya jalan lancar lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Pokoknya kuncinya ibu-ibu, misalkan kalian punya anak sembelit gitu, nggak perlu panik. Jadi Gatan udah pernah sampai seminggu atau seminggu lebih nggak pup. Saya sabar-sabarin, saya afirmasi terus tiap mau tidur gitu ya, biar segera pup. Ya alhamdulillah pup, meskipun nangis ya, saat mengejar nangis saya pasti olesin baby oil gitu di sekitar duburnya biar keluarnya juga mudah, licin gitu. Kalian bisa nonton kita sambil lihat dia mukbang. Enak. Ternyata masih banyak pertanyaan nih. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, Gatan suka es krim nggak? Kalau suka es krim, biasanya suka rasa apa? Gatan itu suka es krim, udah saya kasih mulai umur 1,5 tahun. Ups, 1,5 tahun udah saya cobain es krim. Terus dimulai dari rasa apa ya waktu itu ya, vanila sih yang paling sering tuh vanila. Tapi kalau susu dia suka banget rasa coklat, susu UHT maksud saya. Oh ini yang dibuang nak, ya kan, buat mainan. Jadi Gatan itu suka banget sama susu coklat, tapi es krimnya es krim vanila gitu. Oke. Gatan berat badannya sekarang berapa? Gatan berat badannya sekarang 11,5 kilo. Jadi udah hampir 12 kilo ya, masih 11,5. Semoga bulan depan naik lagi ya, amin. Kalau dari trennya sih dia berat badannya di atas, sedikit di atas garis normal. Tapi kalau tingginya udah harus waspada sih, karena agak di bawah garis normal. Tingginya sekarang 7 berapa ya? 78 cm. Tuh, next. Gatan sukanya mainan apa? Ini dia sukanya vehicles ya. Dia sukanya mobil-mobilan yang ada rodanya lah ya. Semua yang ada rodanya, yang beroda itu dia suka banget. Mau bus, mau truk, ya semuanya dikatangin. Yang pokoknya yang ada rodanya itu dia suka banget. Suara mobil gimana? Gimana nih? Sibuk dia makan. Oke, next. Gatan paling suka binatang apa? Gatan itu waktu bayi dulu masih kecil, Baba Black Sheep ya. Dia tuh nggak seneng sama kambing, tapi sekarang malah dia seneng banget sama kambing. Terus suka burung ya. Gatan suka lihat burung ya? Bird. Kalau bird gimana bird? Cip gitu.
dia suka banget ngelihat burung. Jadi kalau pagi-pagi itu suka ada burung yang turun gitu di depan rumah buat cari makan. Pasti berisik banget kan, jadi pagi-pagi tuh dia senang banget tuh ngeliat burung apa ya namanya, burung pipit, burung gereja ya, burung gereja itu sih. Terus kalau sore dia suka main sama kucing kampung. Jadi kalau dia jalan terus ketemu kucing tuh dia senang banget. Iya, ngeng ya, ngeng. Dia lebih suka ngeng. Next. Gatan udah bisa ngomong apa aja? Ngomong. Udah bisa ngomong ayah dengan sangat jelas. Ayah, gimana ayah? Ya. Ayah mana? Iya. Ayah. Mama. Ayah gimana? Kalau mama gimana? Mama. Udah konsentrasi ya guys. Udah bisa ngomong ayah. Terus ayah itu artinya masih ayah. Terus kalau misalkan ke saya mama itu minta minum atau enggak minta makan. Terus sudah bisa ngomong wow. Gimana deh wow. Terus bisa ngomong apa lagi? Kalau dia bilang dedah itu truk, dedah. Terus hujan udah bisa bilang huja, nggak pakai n jadi huja. Siapa lagi ya? Cit. Itu kalau nggak tikus ya burung. Terus pok itu ayam. Ngeng, mau turun. Terus ngeng kayak gini, ngeng itu berarti suara mobil. Terus kalau suara pesawat gimana pesawat? Dia biasanya kalau pesawat tangannya cuma gini dong. Gatan mulai jalan umur berapa? Dia jalan mulai umur 15 bulan. Jadi yang lain sudah pada jalan, dia baru jalan 15 bulan. Karena Gatan baru mulai merangkak itu usia 10 bulan. Jadi 10 bulan merangkak, 15 bulan udah mulai jalan. Jadi langkah pertama dia itu 15 bulan. Sekarang udah bisa lari-lari. Baik. Iya, baik. Kenapa nak? Oke. Umur berapa sih bisa makan nasi utuh buat bayi? Oh iya, kalau buat nasi utuh Gatan itu udah saya coba kasih di usia 1 tahun. Jadi 1 tahun itu saya coba nasi benyek. Nasinya yang kebanyakan air gitu loh. Jadi nggak sampai jadi bubur, tapi nasinya udah lemes kayak kita belum jadi bubur gitu lah ya. Jadi kalau misalkan di Sunda tuh kan nasinya agak perak. Nah di situ saya kasih biasanya saya nakernya air itu buat nasi itu satu ruas jari. Nah di situ saya kasih 2 ruas jari tuh biar nasinya agak lembek dan mudah untuk ditelan. Nah dari tingkat tekstur itu misalkan Gatan sembelit saya kasih yogurt atau Yakult. Jadi pemberian Yakult atau yogurt sudah bisa diberikan waktu Gatan 6 bulan. Udah saya kasih waktu dia udah 6 bulan tuh udah saya kasih. Jadi ya hampir 1 kali doang ya sembelit ya waktu itu. Sisanya alhamdulillah lancar, nggak pernah nangis lagi. Next.
apa aja kegiatan Gatan selama pandemi ini? Kan nggak bisa keluar-keluar. Ya begini. Baru-baru ini Gatan membuat konten YouTube. Kalau awal-awal sih dulu bener-bener cuma rebahan, terus nonton TV, jadi bener-bener cuma di rumah main pasir ajaib itu loh, tahu ya, main pasir ajaib ya, segala mainannya dikeluarin semua lah, mulai dari berenang juga di depan garasi, terus apa ya, udah itu aja sih, main-main sama orang tuanya, terus paling jalan-jalan sekitar komplek, itu aja. Gatan suka baca buku nggak? Kalau baca buku karena dia baru punya beberapa koleksi, yang belum banyak, masih sedikit, masih beberapa buku itu, dia bacanya suka banget sama suara sebenarnya. Jadi Gatan tuh entah kenapa lebih cepet kalau misalnya cerita tuh ada suaranya. Kalau cuma gambar doang dia nggak pernah ngebuka bukunya. Jadi ini beberapa koleksi bukunya Gatan, dikit sih, jadi cuma masih 4 karena belum sempat beli lagi. Yang pertama kali saya beli itu adalah My First Words. Dia suka banget. Iya. Sorry. Yang pertama kali saya beli itu yang ini, yang I Can Hear Farm Animals. Ini tuh terbitan dari Lake Press. Saya belinya waktu itu di Books and Beyond. Nanti saya akan review lagi soal buku-bukunya Gatan lebih lanjut di next video ya. Jadi bukunya cuma ini aja, soundsbook gitulah ya. Cuma ada 4 aja, suara-suara, gambar, terus ada buku pop up. Jadi ada buku pop up gini, pop up book gini sih. Nanti reviewnya lebih lanjut ya. Iya. Terus yang terakhir ini yang paling baru, saya beli di e-commerce. Kalau ini pakai sensor cahaya sih. Pakai sensor cahaya aja. Terus dia suka baca, jadi dia kalau lagi main, karena Gatan tuh tipenya anteng banget ya anaknya, jadi mau main sendirian pun it's okay. Jadi saya misalkan ngerjain pekerjaan rumah, dia main sendiri, baca-baca buku sendiri. Saya kadang juga kasihan sih sebenarnya, kan nggak boleh ya. Kalau saya biasanya bercerita itu sebelum dia tidur. Jadi sebelum dia tidur pasti tuh cerita sama ayahnya atau sama saya sebelum tidur. Gitu. Oke. Gatan, potong rambutnya di mana? Atau dipotongin siapa? Potong rambut itu selama pandemi di tangan saya. Jadi kayak gini guys, agak pitak gitu ya, mohon maaf ya, namanya juga pandemi. Jadi saya potong sendiri, ngasal aja. Jadi dia sebenarnya sebelum ini tuh rambutnya panjang sampai nutupin kuping. Monyet ya, baby monkey. Itu apa? Baby tiger. Coba. Iya, nggak apa-apa. Gak kena cahaya. Nextnya ada pertanyaan, gimana caranya Gatan suka nasi? Gatan dari awal udah suka nasi ya, nggak pernah
dimuntahin atau dilepeh gitu. Tapi yang baru-baru ini Gatan tuh kalau makan nasi, kalau misalkan nasi aja yang kelihatan di sendoknya gitu. Jadi kalau misalkan kita nyendok nih, kalau lauknya dulu baru nasi kan tentukan lauknya, dia pasti nggak akan mau makan. Jadi saya akali tiap kali saya nyendok makanan tuh nasinya dulu, baru saya kasih lauknya. Jadi lauknya yang terhighlight gitu loh, yang dia lihat itu pasti lauknya dulu. Wah, lauknya enak nih. Nah, dia pasti bakal lupa tuh sama yang di bawahnya kalau itu ada nasi gitu. Jadi cara saya kayak gitu. Terus biasanya saya kalau masak tuh nggak ribet juga, jadi nggak pernah yang saya sendiriin gitu ya buat Gatan terus ini buat saya. Tapi kalau misalnya saya mau makan pedas, Gatan saya sendiriin gitu aja sih selama ini. Jadi makanan keluarga banget lah Gatan. Kayak misalkan saya makan rawon, ya Gatan juga makan rawon, tapi teksturnya dibedain, kayak dagingnya disuir-suir dulu, terus kuahnya juga diademin dulu ya. Ini di sini. Itu aja sih tips dari saya, gampang banget. Jadi coba kalau nasinya itu disembunyiin gitu di bawah lauk, jadi lauknya doang yang kelihatan mata. Wah, enaknya ada lauk, pasti dia akan makan. Mungkin bisa dicoba juga kalau misalkan nasinya dikasih margarin gitu ya, kasih margarin atau dibikin nasi goreng. Itu sih, jangan takut anak tuh kelebihan lemak gitu ya, karena menurut buku yang saya baca, anak di usia MPASI itu memang butuh lemak untuk perkembangan otak dia gitu. Jadi mungkin kalau dia nggak mau makan, barangkali rasanya nggak begitu enak atau rasanya nggak sesuai dengan selera dia gitu, atau hambar barangkali. Itu aja sih, semoga membantu. Oke, baik. Udah habis pertanyaannya. Terima kasih buat Onti Uncle yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang lucu-lucu, mulai dari yang lucu-lucu, yang unik sekali. Ada beberapa pertanyaan tapi sebenarnya nggak layak dibaca ya, jadi saya nggak akan baca. Jadi kita mau umumin pemenang giveaway, 2 orang pemenang untuk hadiah pulsa OVO ya, 2 orang pemenang. Kita pilih ada 2 orang, yaitu yang punya pertanyaan apa tadi? Gatan udah pernah nyoba air tajin belum ya? Nanti saya akan DM, jadi bagi siapa yang punya pertanyaan itu, nanti saya akan DM dan mohon mencantumkan nomor HP, nama lengkap dan nomor HP, jadi biar saya isi pulsanya. Terus yang kedua adalah Bunda Uwi kayaknya. Bunda Uwi, gimana caranya biar anak suka makan nasi tadi? Yeay. Selamat buat para pemenang giveaway dari Gatan. Yeay. Semoga manfaat ya. Hore. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Sampai jumpa di video Gatan selanjutnya. Yeay, bye bye. Gimana bye bye? Dadah. Wow. Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Gatan Sagara dan
Ibu. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan dari para onti dan uncle online Gatan yang ada di Instagram. Langsung aja ya, kita bacain pertanyaannya satu-satu. Dan kita nanti akan umumkan pemenang giveaway, 2 orang pemenang, dan akan mendapatkan hadiah sebesar 25.000 pulsa OVO untuk 2 orang pemenang. Udah siap menjawab pertanyaan dari onti uncle online kamu? Oke, pertanyaan pertama kita akan bacakan. Pertanyaan pertama adalah, Miss, Gatan kok lucu banget sih? Ya emang lucu. Namanya bayi ya, semuanya lucu karena bayi itu belum sekesal-kesalnya, perbuatannya pasti lucu aja tetap. Dianya main ya, tuh. Mainnya kayak gini, jadi dia tidur di bawah, mainannya semua traks. Pertanyaan selanjutnya adalah, Gatan rumahnya di mana? Oke, jadi Gatan itu rumahnya sekarang ada di Tangerang. Dulu dia lahirnya di Sidoarjo, habis itu kita angkut ke Tangerang. Jadi numpang aja di Sidoarjo itu cuma numpang lahir. Terus kita pindah karena ayahnya di sini di Tangerang, ya kita di Tangerang sekarang. Terus pertanyaan selanjutnya, Gatan cerita dong ke dokter gigi kemarin gimana? Nangis nggak? Nangis iya, pasti nangis. Seperti yang kalian lihat di live kemarin kalau sempat, karena live-nya nggak kesimpan ya. Itu sayang banget sih sebenarnya. Jadi kemarin itu kita, saya, ibunya, dan ayahnya di belakang kamera itu tuh niatnya mau cuma perawatan gigi. Jadi ngelihat aja kira-kira giginya Gatan ini ada kemungkinan karies nggak di awal gitu. Terus jumlah giginya juga normal nggak tumbuhnya. Terus mungkin ada giginya yang keluar dari jalur, kan kita juga nggak tahu. Makanya kita konsultasi ke dokter dulu. Dokternya dokter gigi spesialis anak ya, bukan dokter gigi umum, jadi untuk anak. Terus kemarin juga dapat banyak ilmu juga dari dokter giginya soal cara sikat gigi yang benar. Terus apalagi ya kemarin tuh, pemilihan pasta gigi, terus pemilihan sikat gigi juga. Jadi sempet awal-awal tuh Gatan, saya tuh kepikiran mau beli pasta gigi yang organik gitu, yang agak mahal gitu ya, jadi yang aman untuk ditelan seorang bayi gitu. Ternyata dokternya bilang kalau itu tuh sebenarnya nggak perlu ibu gitu. Pasta gigi yang kalian tahu di toko-toko terdekat ya, itu tuh sebenarnya aman, dan anak-anak tuh memang butuh sedikit fluoride ya untuk menjaga giginya agar tidak berlubang. Setelah diperiksa terus dibersihkan giginya Gatan dilapisi fluoride lagi dari dokternya. Tuh berupa gel gitu, terus pas garing tuh kayak ada pasta gigi yang nyangkut gitu. Begitu malam, sikat gigi malam udah hilang. Itu sih. Pastinya nangis karena dikiranya mau nyuntik atau apa ya. Terus pertanyaan selanjutnya, cerita dong soal MPASI Gatan dari 6 bulan gimana? Wah panjang nih. Kalau ngomongin MPASI tuh panjang banget. Dari perjuangan saya 6 bulan itu, Gatan baru bisa duduk ya, Saya beli kursi booster ya, booster seat. Kursinya saya dudukkan di situ, saya latih biar
makan tuh selalu dibudayakan untuk di tempat duduk, terus di atas meja. Jadi memang dari kecil sedini mungkin kita harus menanamkan budaya makan di atas meja sambil duduk lah, minimal ya sambil duduk kalau meskipun nggak punya meja. Terus karena 6 bulan saya mulai mencari tahu soal MPASI itu di berbagai macam sumber, dari bukunya Dr. Meta Hanindita, terus dari akunnya Dr. Meta Hanindita juga, terus dari beberapa ibu-ibu yang sudah berpengalaman itu sih. Oh ya, yang nggak tahu booster seat itu kayak gini. Ini booster seat yang biasa digunakan oleh Gatan. Jadi ada meja, terus ada seat belt, ada sabuk pengamannya. Kalau misalkan dia bayi banget, biar nggak jatuh-jatuh. Sampai sekarang masih kepake. Jadi sekarang 21 bulan Gatan masih pakai booster seat untuk makan. Jadi nggak pernah tuh lari-lari terus Gatan ayo makan, itu alhamdulillah nggak pernah. Jadi selalu kita makan bareng, ayah, ibu, atau mungkin pas ayahnya kerja pasti saya taruh di kursi biar dia tuh tahu oh waktunya makan ya, kalau aku lagi duduk di kursi oh waktunya makan gitu. Dan alhamdulillah terbukti sampai sekarang nggak pernah rewel kalau makan. Terus soal MPASI 6 bulan itu kuncinya kan di mencoba berbagai menu ya, berbagai macam resep menu MPASI. Yang paling saya sering masak adalah bubur beras sama daging ayam atau daging sapi dan wortel. Terus saya kasih minyak atau keju untuk tambahan lemaknya. Itu aja sih yang paling Gatan suka, karena Gatan tuh suka banget sama wortel. Wortel tuh suka banget. Jadi kalau misalkan saya bikin jadi waktu itu kan karena masih 6 sampai 8 bulan tuh kita cuma 2 sendok makan ya, sendok makan bayi. Jadi cuma 2 sampai 3 sendok makan bayi itu kan kita persiapan aja banyak gitu, bisa jadi satu mangkok itu sekitar 200 sampai 300 mili. Jadi kita bagi dua cup itu aja 150 mili, kebanyakan kan, jadi memang harus ngebuang. Kalau nggak ngebuang ya mungkin dijadiin pancake buat maknya kita nggak tahu. Terus apa ya, menu yang paling dia suka tuh selalu yang ada wortelnya. Jadi misalkan saya campur salmon, wortel, terus beras merah. Jadi saya bikin catatan segala macam karbo, daftar-daftar karbo, daftar-daftar protein. Jadi protein itu ada protein hewani, protein nabati. Itu saya daftar, saya list. Jadi tiap hari itu saya bisa milih nih, besok saya mau masak campurannya apa aja gitu. Terus apa lagi ya soal MPASI Gatan tuh, alhamdulillah nggak pernah ada terjadi muntah-muntahan gitu atau dilepeh ya, karena setiap kali saya habis masak saya memposisikan diri kalau ini masakan untuk saya apakah enak gitu. Misalkan pas saya coba hambar, kalau misalkan saya kasih ke anak saya kan kebayang ya pasti nggak akan mau dimakan gitu. Makanya saya kasih sedikit garam, sedikit gula ya, sejumput ya, nggak mungkin 1 sendok makan untuk anak sekecil dia, itu nggak mungkin lah ya. Itu sih. Terus aturan makan kan sudah ditetapkan ya di bukunya Meta Hanindita tuh. Saya pernah baca kalau aturan makan untuk anak MPASI tuh nggak boleh ada gadget, nggak ada screen time, terus makan sambil duduk, lalu ibunya yang menyuapi, 30 menit durasi makan, jika tidak habis pun
nggak apa-apa harus dihentikan saat itu juga. Itu aja sih. Terus minumnya juga selalu air putih, saya nggak pernah susu formula, alhamdulillah. Jadi Gatan itu selalu minum air putih ketika makan, nggak pernah minum susu. Tuh, semua aturan sudah saya jalankan, alhamdulillah sampai sekarang Gatan nggak pernah rewel kalau mau makan. Jadi meskipun saya kasih sayur sop, ayam goreng, itu aja udah enak banget kalau buat dia, sampai wortelnya tuh abis tuh. Untuk porsi Gatan dari 6 sampai 8 bulan kan sudah ada ketentuan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, 2 sampai 3 sendok makan. Terus teksturnya juga cair menuju kental. Kalau sudah masuk 9 bulan kita naikin, coba-coba tuh, kita coba-coba naikin dari dari yang cair ke agak kental gitu ya, kayak jus, tapi nggak perlu disaring. Jadi kalau waktu 6 sampai 8 bulan tuh habis saya blend, misalkan terlalu cair gitu, saya kasih bubuk beras, bukan bubuk beras, bubur beras lagi biar agak kental ya, sesuai dengan teksturnya. Tekstur untuk 6 sampai 8 bulan itu habis di blend itu kita saring pakai saringan besi gitu ya, biar nggak ada ampas-ampasnya. Nah begitu kita naik tekstur ke 9 bulan sampai 12 bulan itu anak segitu tuh sebenarnya udah bisa nelen ya, udah bisa belajar nelen, terus udah ngecap gitu. Saya nggak pernah nyaring lagi tuh, jadi 9 bulan udah saya kasih sama ampasnya. Jadi begitu di blend udah saya kasih langsung ke anaknya, pelan-pelan sih, dari yang 2 sampai 3 sendok jadi 5 atau 6 sendok. Nanti kalau misalkan dia masih kuat, saya kasih lagi, saya tambah lagi, sampai akhirnya bisa sehari sekali makan tuh bisa 100 ml, 80 ml. Itu tuh udah alhamdulillah banget kalau misalkan enak. Terus Gatan pernah opname, pernah dirawat di rumah sakit karena gejala anemia. Jadi waktu itu HB-nya rendah. Di situ dia umur 13 bulan waktu itu. Saya kira ya memang gejalanya karena diare ya. Gejalanya tuh diare sampai dia pup itu warnanya hijau terus cair gitu. Habis cair sehari tuh bisa pup sampai 5-6 kali. Jadi popoknya tuh selalu penuh sama pup hijau. Itu saya ngeri banget karena jauh dari orang tua, jadi saya langsung bawa ke dokter. Badannya di situ udah demam 39 derajat, dan waktu tes darah ternyata HB-nya rendah kayak gitu. Jadi kekurangan zat besi, gejalanya mau anemia. Di situ saya ngerasa kayak apa selama ini MPASI saya salah gitu kan. Saya konsultasi ke dokter, ternyata saya takutnya pas ganti tekstur ya kayak nggak kuat atau gimana, ternyata enggak. Mungkin karena kebiasaan ngunyah tangan ya, jadi ngenyotin tangan gitu. Gatan tuh suka banget ngenyotin tangan kalau dia lagi tumbuh gigi. Mungkin karena itu jadi dia ada infeksi gitu di dalam pencernaannya, makanya tes darahnya HB-nya rendah. Terus di situ saya sedih banget sih ngelihat anak sampai diinfus. Balik lagi, maaf ya tadi nyiapin Gatan makan karena nanti ini videonya akan panjang durasinya, maka saya sediakan cemilan untuk Gatan. Enak.
Tenang ya guys, ini thank you. Udah, buat Gatan. Gatan sudah terbiasa pakai tangan kanan, tapi kadang juga kalau udah lupa juga pasti dua tangan pun jadi ya kalau makan. Terlalu semangat. Kira-kira begitu sih kisah-kisah MPASI saya dari 6 bulan sampai setahun. Pernah di rumah sakit sekali, habis itu MPASI-nya jalan lancar lagi alhamdulillah sampai sekarang. Pokoknya kuncinya ibu-ibu, misalkan kalian punya anak sembelit gitu, nggak perlu panik. Jadi Gatan udah pernah sampai seminggu atau seminggu lebih nggak pup. Saya sabar-sabarin, saya afirmasi terus tiap mau tidur gitu ya, biar segera pup. Ya alhamdulillah pup, meskipun nangis ya, saat mengajar nangis saya pasti olesin baby oil gitu di sekitar duburnya biar keluarnya juga mudah, licin gitu. Kalian bisa nonton kita sambil lihat dia mukbang. Enak. Ternyata masih banyak pertanyaan nih. Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, Gatan suka es krim nggak? Kalau suka es krim, biasanya suka rasa apa? Gatan itu suka es krim udah saya kasih mulai umur 1,5 tahun. 1,5 tahun udah saya cobain es krim. Terus dimulai dari rasa apa ya waktu itu ya, vanila sih yang paling sering tuh vanila. Tapi kalau susu dia suka banget rasa coklat, susu UHT maksud saya. Makanya jangan dibuang nak, ya kan, buat mainan. Jadi Gatan itu suka banget sama susu coklat, tapi es krimnya es krim vanila gitu. Oke. Gatan berat badannya sekarang berapa? Gatan berat badannya sekarang 11,5 kilo. Jadi udah hampir 12 kilo ya, masih 11,5. Semoga bulan depan naik lagi ya, amin. Kalau dari trennya sih dia berat badannya di atas, sedikit di atas garis normal. Tapi kalau tingginya udah harus waspada sih, karena agak di bawah garis normal. Tingginya sekarang 7 berapa ya? 78 cm. Tuh, next. Gatan sukanya mainan apa? Ini dia sukanya vehicles ya. Dia sukanya mobil-mobilan yang ada rodanya lah ya. Semua yang ada rodanya, yang beroda itu dia suka banget. Mau bus, mau truk, ya semuanya dikatangin. Yang pokoknya yang ada rodanya itu dia suka banget. Suara mobil gimana? Gimana nih? Sibuk dia makan. Oke, next. Gatan paling suka binatang apa? Gatan itu waktu bayi dulu masih kecil, Baba Black Sheep ya. Dia tuh nggak seneng sama kambing, tapi sekarang malah dia seneng banget sama kambing. Terus suka burung ya. Gatan suka lihat burung ya? Bird. Kalau bird gimana bird? Cip gitu ya.
dia suka banget ngelihat burung. Jadi kalau pagi-pagi itu suka ada burung yang turun gitu di depan rumah buat cari makan. Pasti berisik banget kan, jadi pagi-pagi dia senang banget tuh ngelihat burung apa ya namanya, burung pipit, burung gereja ya, burung gereja itu sih. Terus kalau sore dia suka main sama kucing kampung. Jadi kalau dia jalan terus ketemu kucing itu dia senang banget. Iya. Ngeng ya. Ngeng. Dia lebih suka ngeng. Next. Gatan udah bisa ngomong apa aja? Ngomong. Udah bisa ngomong ayah dengan sangat jelas. Ayah, gimana ayah? Ya. Ayah mana? Ayah. Mama. Ayah gimana? Kalau mama gimana? Mama. Udah konsentrasi ya guys. Udah bisa ngomong ayah. Terus ayah itu artinya masih ayah. Terus kalau misalkan ke saya mama itu minta minum atau enggak minta makan. Terus sudah bisa ngomong wow. Gimana deh wow. Terus bisa ngomong apa lagi? Kalau dia bilang dedah itu truk dedah. Terus hujan udah bisa bilang huja, nggak pakai n jadi huja. Apa lagi ya? Cit. Itu kalau nggak tikus ya burung. Terus pok itu ayam. Mau turun. Terus ngeng kayak gini ngeng itu berarti suara mobil. Terus kalau suara pesawat gimana pesawat? Dia biasanya kalau pesawat tangannya cuma gini dong. Gatan mulai jalan umur berapa? Dia jalan mulai umur 15 bulan. Jadi yang lain sudah pada jalan, dia baru jalan 15 bulan. Karena Gatan baru mulai merangkak itu usia 10 bulan. Jadi 10 bulan merangkak, 15 bulan udah mulai jalan. Jadi langkah pertama dia itu 15 bulan. Sekarang udah bisa lari-lari. Baik. Iya, baik. Kenapa nak? Oke. Umur berapa sih bisa makan nasi utuh buat bayi? Oh iya, kalau buat nasi utuh Gatan itu udah saya coba kasih di usia 1 tahun. Jadi 1 tahun itu saya coba nasi benyek. Nasinya yang kebanyakan air gitu loh. Jadi nggak sampai jadi bubur, tapi nasinya udah lemes kayak kita belum jadi bubur gitu lah ya. Jadi kalau misalkan di Sunda tuh kan nasinya agak perak. Nah di situ saya kasih biasanya saya nakernya air itu buat nasi itu satu ruas jari. Nah di situ saya kasih 2 ruas jari tuh biar nasinya agak lembek dan mudah untuk ditelan. Nah dari tingkat tekstur itu misalkan Gatan sembelit saya kasih yogurt atau Yakult. Jadi pemberian Yakult atau yogurt sudah bisa diberikan waktu Gatan 6 bulan. Udah saya kasih waktu dia udah 6 bulan tuh udah saya kasih. Jadi ya hampir 1 kali doang ya sembelit ya waktu itu. Sisanya alhamdulillah lancar, nggak pernah nangis lagi. Next.
apa aja kegiatan Gatan selama pandemi ini? Kan nggak bisa keluar-keluar. Ya begini. Baru-baru ini Gatan membuat konten YouTube. Kalau awal-awal sih dulu bener-bener cuma rebahan, terus nonton TV, jadi bener-bener cuma di rumah main pasir ajaib itu loh, tahu ya, main pasir ajaib ya, segala mainannya dikeluarin semua lah, mulai dari berenang juga di depan garasi, terus apa ya, udah itu aja sih, main-main sama orang tuanya, terus paling jalan-jalan sekitar komplek itu aja. Gatan suka baca buku nggak? Kalau baca buku karena dia baru punya beberapa koleksi yang belum banyak, masih sedikit, masih beberapa buku itu dia bacanya suka banget sama suara sebenarnya. Jadi Gatan tuh entah kenapa lebih cepet kalau misalkan cerita tuh ada suaranya. Kalau cuma gambar doang dia nggak pernah ngebuka bukunya. Jadi ini beberapa koleksi bukunya Gatan, dikit sih. Jadi cuma masih 4 karena belum sempat beli lagi. Yang pertama kali saya beli itu adalah My First Words. Oh, dia suka banget. Iya. Sorry. Yang pertama kali saya beli itu yang ini, yang I Can Hear Farm Animals. Ini tuh terbitan dari Lake Press. Saya belinya waktu itu di Books and Beyond. Nanti saya akan review lagi soal buku-bukunya Gatan lebih lanjut di next video ya. Jadi bukunya cuma ini aja, soundsbook gitulah ya, cuma ada 4 aja, suara-suara, gambar, terus ada buku pop up. Jadi ada buku pop up gini, pop up book gini sih. Nanti reviewnya lebih lanjut ya. Iya. Terus yang terakhir ini yang paling baru saya beli di e-commerce. Kalau ini pakai sensor cahaya sih. Pakai sensor cahaya aja. Terus dia suka baca, jadi dia kalau lagi main, karena Gatan tuh tipenya anteng banget ya anaknya, jadi mau main sendirian pun it's okay. Jadi saya misalkan ngerjain pekerjaan rumah, dia main sendiri, baca buku sendiri. Saya kadang juga kasihan sih, sebenarnya kan nggak boleh ya. Kalau saya biasanya bercerita itu sebelum dia tidur, jadi sebelum dia tidur pasti tuh cerita sama ayahnya atau sama saya sebelum tidur gitu. Oke. Gatan, potong rambutnya di mana? Atau dipotongin siapa? Potong rambut itu selama pandemi di tangan saya. Jadi kayak gini guys, agak pitak gitu ya, mohon maaf ya, namanya juga pandemi. Jadi saya potong sendiri, ngasal aja. Jadi dia sebenarnya sebelum ini tuh rambutnya panjang sampai nutupin kuping. Monyet ya, baby monkey. Itu apa? Baby tiger. Coba. Iya, nggak apa-apa. Gak kena cahaya. Nextnya ada pertanyaan, gimana caranya Gatan suka nasi? Gatan dari awal udah suka nasi ya, nggak pernah
dimuntahin atau dilepeh gitu. Tapi yang baru-baru ini Gatan tuh kalau makan nasi, kalau misalkan nasi aja yang kelihatan di sendoknya gitu. Jadi kalau misalkan kita nyendok nih, kalau lauknya dulu baru nasi kan bukan lauknya, dia pasti nggak mau makan. Jadi saya akali tiap kali saya nyendok makanan tuh nasinya dulu, baru saya kasih lauknya. Jadi lauknya yang terhighlight gitu loh, yang dia lihat itu pasti lauknya dulu. Wah, lauknya enak nih. Nah, dia pasti bakal lupa tuh sama yang di bawahnya kalau itu ada nasi gitu. Jadi cara saya kayak gitu. Terus biasanya saya kalau masak tuh nggak ribet juga. Jadi nggak pernah yang saya sendiriin gitu ya buat Gatan, terus ini buat saya. Tapi kalau misalnya saya mau makan pedas, Gatan saya sendiriin gitu aja sih selama ini. Jadi makanan keluarga banget lah Gatan. Kayak misalkan saya makan rawon, dia Gatan juga makan rawon, tapi teksturnya dibedain. Kayak dagingnya disuir-suir dulu, terus kuahnya juga diademin dulu ya. Ini di sini. Itu aja sih tips dari saya, gampang banget. Jadi coba kalau nasinya itu disembunyiin gitu di bawah lauk, jadi lauknya doang yang kelihatan mata. Wah, enaknya ada lauk, pasti dia akan makan. Mungkin bisa dicoba juga kalau misalkan nasinya dikasih margarin gitu ya, kasih margarin atau dibikin nasi goreng. Itu sih, jangan takut anak tuh kelebihan lemak gitu ya, karena menurut buku yang saya baca, anak di usia MPASI itu memang butuh lemak untuk perkembangan otak dia gitu. Jadi mungkin kalau dia nggak mau makan, barangkali rasanya nggak begitu enak atau rasanya nggak sesuai dengan selera dia gitu, atau hambar barangkali. Itu aja sih, semoga membantu. Oke, baik. Udah habis pertanyaannya. Terima kasih buat Onti Uncle yang udah ngirimin pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang lucu-lucu, mulai dari yang lucu-lucu, yang unik sekali. Ada beberapa pertanyaan tapi sebenarnya nggak layak dibaca ya, jadi saya nggak akan baca. Jadi kita mau umumin pemenang giveaway, 2 orang pemenang untuk hadiah pulsa OVO ya, 2 orang pemenang. Kita pilih ada 2 orang, yaitu yang punya pertanyaan apa tadi? Gatan udah pernah nyoba air tajin belum ya? Nanti saya akan DM. Jadi bagi siapa yang punya pertanyaan itu, nanti saya akan DM dan mohon mencantumkan nomor HP, nama lengkap dan nomor HP, jadi biar saya isi pulsanya. Terus yang kedua adalah Bunda Uwi kayaknya. Bunda Uwi, gimana caranya biar anak suka makan nasi tadi? Yeay. Selamat buat para pemenang giveaway dari Gatan. Yeay. Semoga manfaat ya. Hore. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Sampai jumpa di video Gatan selanjutnya. Yeay, bye bye. Gimana bye bye? Dadah.